Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, eh, kita sekarang berada di kegiatan yang kedua, yakni kegiatan praobservasi. Siapa? Nah, jadi kegiatan praobservasi ini perlu saya jelaskan adalah merupakan bagian dari kegiatan sebelum kita melakukan observasi. Seperti Bapak sampaikan di awal bahwa pada kegiatan observasi itu kita akan eh, melaksanakan beberapa tahapan. Satu, praobservasi, kemudian saat observasi, dan juga pasca observasi. Dan pada percakapan praobservasi dan pasca observasi ini tentunya adalah ini merupakan bentuk penerapan dari kita melakukan supervisi akademik, ya, dengan menggunakan teknik coaching seperti itu. Nah, sekarang mungkin pertama saya sampaikan kepada Bapak tentang tujuan besar, ya, supervisi dan tujuan dari percakapan kita hari ini. Jadi perlu saya sampaikan, tujuan saya melakukan observasi ini adalah untuk membantu Bapak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Jadi bukan menjustis, bukan juga mengendalikan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran, tetapi di sini saya akan memposisikan diri sebagai seorang coach, supervisor, tapi di supervisor di sini itu dia posisinya sebagai mitra ataupun pendamping, bukan lagi pengendali, sehingga diharapkan dalam pengamatan saya nanti itu kita sama-sama mencari solusi untuk perbaikan guna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas. Kira-kira sampai situ ada pertanyaan, Pak? Sudah sejelas, Pak. Jelas ya. Nah, sebelum kita lanjut, yang pertama mungkin saya ingin tanyakan kepada Bapak, kira-kira Bapak itu mengajarnya di kelas berapa? Kelas 5, Pak. Kelas 5 ya. Iya, siap. Kemudian mungkin bisa Bapak sampaikan apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak bawakan nanti. Baik, Pak. Di saat proses pembelajaran nanti, di sini saya ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, di mana pada tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui kegiatan tutor sebaya, saya harapkan peserta didik itu dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya dengan baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran, di mana pada tujuan pembelajaran itu mengenai aspek pengetahuannya, yaitu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya melalui video yang akan ditampilkan. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan sifat-sifat cahaya setelah kegiatan diskusi kelompok. Itu tujuan pembelajarannya. Jadi itu beberapa tujuan pembelajaran yang akan Bapak bawakan nanti di saat praktik pembelajaran ya. Yes, ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kira-kira apa area yang ingin Bapak kembangkan ataupun yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran ini? Baik, untuk area pengembang yang ingin saya capai dalam proses kegiatan pembelajaran kelak atau nanti, yaitu di mana ada dua area pengembangan yang ingin saya capai berdasarkan dari tujuan pembelajaran, Pak. Ya. Yang pertama itu aspek pengembangan dari segi pengetahuan, di mana dari segi pengetahuan itu setelah mengamati video yang ditampilkan di depan, siswa dapat mengidentifikasi mengenai sifat-sifat cahaya, yang ada beberapa sifat cahaya tersebut. Kemudian dari segi keterampilan, area pengembangan yang saya capai itu adalah di mana siswa dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya secara baik, itu beserta contohnya.
Ya, berarti itu beberapa area yang ingin Bapak kembangkan ya Iya. dalam praktik pembelajaran nanti. Sekarang kira-kira Bapak dalam atau dalam RPP Bapak itu menerapkan strategi apa untuk Baik. dapat mencapai area tersebut ataupun tujuan pembelajaran? Baik, adapun strategi yang saya gunakan dalam atau saya terapkan dalam RPP tersebut yaitu di mana saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran berbasis learning atau PBL, kemudian dengan metode pembelajaran diskusi, ceramah dan tanya jawab, Pak. Oke, baik ya. Nah, insya Allah apa yang sudah Bapak rancang ini dapat Bapak laksanakan dengan baik, lancar, agar dapat mencapai apa yang Bapak harapkan ya. Siap, Pak. Nah, sekarang kira-kira kita bisa sepakati jam berapa saya akan melakukan observasi. Baik, sekitar 9.15 Pak, boleh. Jam 9.15 Iya, ya. siap. Jadi kita sepakat jam 9.15 itu kita akan melakukan observasi. observasi, Apa tidak siap. jam istirahat itu jam 9.15? Iya, jam istirahat Pak, tapi kan ini tadi sudah sampaikan mahasiswa ketika di jam pertama Pak Guru belum masuk, gunakan untuk istirahat memang. Jadi Sekarang waktunya sudah jam 9.13. 9.13. 9.13? Iya Pak. 9.13 ya? Iya. 9.15 Kalau boleh. Kalau Bapak. atau 9.25? Boleh. Iya. Iya. Supaya mereka juga masih ada waktu istirahat. Siap Pak. Ya, setelah percakapan ini Iya. berikan istirahat 15 menit lah Siap. mereka. Nah, terakhir Pak, jadi 9.25 ya, Siap. 25 atau 9 antara 9.25 dengan 9.30. Iya Pak. Nah, sekarang Pak perlu saya sampaikan di observasi nanti ini supaya Bapak juga tahu apa-apa saja yang akan diamati pada saat melakukan praktik pembelajaran. Nah, ada 3 kriteria ya yang akan diobservasi pada Bapak saat melakukan praktik pembelajaran. Yang pertama adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Nah, di kriteria ini itu ada 4 item. Yang pertama adalah tentang kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang kedua, penggunaan komunikasi positif. Siap. Ketiga, penerapan disiplin. Dan keempat, pemberian motivasi. Siap. Kemudian kriteria kedua atau kompetensi kedua dari guru yang diharapkan pada saat melakukan praktik pembelajaran yaitu memandu proses belajar mengajar yang efektif. Beberapa item yang mencakup tentang kompetensi tersebut itu, yang pertama adalah pembukaan proses pembelajaran, yang kedua muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran, yang ketiga pendekatan dalam mendampingi murid, keempat penggunaan strategi pembelajaran, dan kelima penutupan proses belajar. Yang terakhir kriteria yang terakhir atau kompetensi terakhir itu adalah melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Apa saja itu? Yang pertama adalah pemberian umpan balik dan yang kedua pelaksanaan asesmen. Kira-kira sampai di situ ada pertanyaan, Pak? Boleh, jelas Pak. Jelas ya? Siap. Oke. Kalau sudah jelas, maka untuk kegiatan praobservasi hari ini kita akhiri ya. Siap. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.